Selamat datang di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, sebuah tempat yang mengabadikan perjuangan dan pengorbanan masyarakat Jawa Barat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini didirikan untuk mengenang para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Jawa Barat memiliki sejarah panjang perlawanan sejak era penjajahan Belanda hingga masa revolusi kemerdekaan. Dari Perang Diponegoro hingga pertempuran Bandung Lautan Api, rakyat Jawa Barat menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1995 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu Gubernur Raden Nana Nuryana. Monumen ini terletak pada posisi bangunan museum di bawah tanah, tepat di bawah monumen, yang menyimpan beragam benda koleksi perjuangan dan pameran diorama yang menceritakan berbagai peristiwa sejarah di wilayah Jawa Barat. Dalam museum ini terdapat 9 diorama. Mari kita bahas satu persatu diorama yang ada di museum ini. Diorama yang pertama yaitu Pertempuran Sultan Ageng Tirtayasa yang membela Kesultanan Banten pada tahun 1682. Diorama ini menggambarkan perlawanan rakyat Jawa Barat terhadap Belanda. Diorama yang kedua yaitu Partisipasi Rakyat dalam Membangun Jalan di Sumedang. Diorama ini menggambarkan partisipasi dan kerja keras rakyat dalam membangun pembangunan jalan raya pos di area Cadas Pangeran, yang kini menjadi jalan penghubung berbagai wilayah di Jawa Barat. Diorama yang ketiga yaitu Sekolah Keutamaan Istri 1914 atau Sekolah Wanita, didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Ini dibangun karena kesadaran Raden Dewi Sartika terhadap perempuan pada awal abad ke-19. Perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki, terutama dalam pendidikan. Diorama yang keempat yaitu Palagan Bojong Kokosan tanggal 9 Desember 1945, menggambarkan pertempuran yang terjadi antara pasukan pejuang Indonesia, yaitu Laskar Rakyat dan tentara, yang berusaha menghambat gerakan pasukan sekutu, yaitu Inggris, Nika, dan Belanda. Pertempuran ini terjadi di jalur kereta api menghubungkan Sukabumi dan Bogor. Diorama yang kelima yaitu Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Diorama ini mengabadikan peristiwa Bandung Lautan Api sebagai peristiwa kebakaran besar di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Lebih dari 200.000 rakyat membakar kediaman mereka sendiri. Aksi pembakaran ini dilakukan dengan tujuan menghalangi tentara sekutu dan Nika yang berencana menggunakan kota Bandung sebagai markas militer dalam perang melawan tentara Indonesia. Diorama yang keenam yaitu Perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Diorama ini menggambarkan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari kekuasaan Belanda. Negosiasi Linggarjati dilakukan di Linggarjati, Kuningan, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini hasil dari negosiasi dari Indonesia dan Belanda yang mengakui Indonesia secara de facto hanya untuk daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. Diorama yang ketujuh yaitu Long March Siliwangi. Diorama Long March Siliwangi menggambarkan salah satu episode heroik
dalam sejarah perjuangan militer Indonesia. Long March Siliwangi adalah perjalanan panjang yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi dari Yogyakarta kembali ke Jawa Barat pada Januari 1949. Setelah Perjanjian Renville, perjanjian ini mengharuskan pasukan Siliwangi untuk mundur dari daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan berpindah ke Yogyakarta. Diorama yang ke-8 yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Diorama ini menggambarkan Konferensi Asia Afrika yang menjadi salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia, dan Bandung terpilih sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tersebut pada tahun 1955. Adanya Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk menciptakan gerakan non-blok dan menahan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Diorama yang ke-9 yaitu Operasi Pagar Betis atau Baratayuda pada tahun 1962. Operasi ini merupakan operasi militer yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang dilakukan oleh DITII, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Diorama ini menggambarkan pengepungan yang dilakukan oleh TNI Divisi Siliwangi di daerah yang menjadi basis kekuatan DITII, tepatnya markas pemberontakan Gunung Geber. Diorama ini menunjukkan tentara dan warga sipil yang bekerja sama dalam operasi ini untuk menjaga kestabilan dan keamanan wilayah. Itulah tadi 9 diorama yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Monumen ini bukan hanya sekedar bangunan, melainkan simbol dari semangat dan pengorbanan rakyat Jawa Barat. Setiap tahunnya, ribuan pengunjung datang untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Di tempat ini, kita dapat merenungkan arti kemerdekaan dan pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Semoga generasi muda dapat terus mengenang dan mengambil inspirasi dari perjuangan para pendahulu kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan semangat dan dedikasi untuk Indonesia yang lebih baik.